Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan dalam beberapa hari ini Kota Malang sudah berubah status hujan ya. Jadi kalau sebelumnya kan kita kepanasan ya. Nah sekarang kalau tiap sore, hampir setiap sore itu hujan. Jadi alhamdulillah, sehingga nanti ini bagi para jomblo ya. Jadi nanti kalau misalnya malam minggu itu malam minggu itu dikencengin doanya. Jadi dikencengin supaya malam minggunya hujan. Nah, kemudian kita juga nanti kalau hujan banyak-banyak berdoa karena salah satu waktu mustajab ketika kemudian hujan itu adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Ya. Kemudian salam serta salam kita aturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan yang telah beliau contohkan. Baik teman-teman sekalian, saya juga alhamdulillah senang sekali bisa bertemu lagi sekaligus secara spesial mengisi kajian di tempat ini. Saya ingat saya pernah berada di tempat ini waktu itu di tahun 2010. Otomatis itu 8 tahun yang lalu. Berada di tempat ini waktu itu saya jadi MC-nya acaranya Ustadz Hari Mukti. Ada yang tahu mungkin ya Ustadz Hari Mukti? Jadi Ustadz Hari Mukti waktu itu almarhumnya almarhum Ustadz Hari Mukti itu pernah diundang ke Brawijaya. Waktu itu ngomong tentang hijrah. Jadi saya ingat banget waktu itu saya masih jadi MC di tempat ini ya. Dan alhamdulillah kali ini kemudian saya juga kembali ke tempat ini dan dalam kondisi yang saya harapkan dan berdoa kepada Allah semoga kondisi saya ini lebih baik daripada kemudian sebelumnya. Amin. Dan juga semoga beradanya kita di tempat ini juga menjadi sebuah bagian dari amal soleh dengan timbangan yang kemudian berat. Amin. Baik, teman-teman sekalian yang ada di tempat ini, baik yang kemudian duduk di depan saya maupun yang mendengarkan kajian ini di sekitar tempat ini. Insya Allah pada hari ini kita akan sharing. Jadi kita akan sharing tentang masih ya single lah, ya. Kalau jomblo kan kayaknya ngenes banget gitu. Jadi kita pakai kata single, ya walaupun sebenarnya definisinya sama aja kayak gitu. Ya. Jadi ini temanya tentang cinta. Kemarin saya kemudian sempat dihubungi oleh teman-teman panitia, Ustaz, gimana nih caranya kalau kita pengen bahas cinta cuma dengan konsep yang agak berbeda. Ketika ditanya seperti itu, merefresh ke buku-buku yang dulu saya baca. Jadi kalau waktu saya semasa-masa antum ini, Anda ini, waktu itu bacaan saya itu buku-bukunya Salim Abdillah, Ustaz Salim Abdillah. Ustaz Salim Abdillah itu adalah seorang penulis yang sangat pandai merangkai kata yang sangat romantis. Waktu itu buku yang saya gemari yang pertama NPSP. Ada yang tahu NPSP? Ada yang sudah baca? Atau cuma tahu judulnya aja? NPSP itu nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Ada lagi bukunya oleh Solihin, ada lagi. Dan saya juga suka dengan buku-buku walaupun novel ya, tapi banyak pesannya. Habibur Rahman Al-Shirazi satu, kemudian yang kedua dari komunitas Lingkar Pena apa namanya? Ya benar ya, Lingkar Pena itu Mbak Afifah Afra. Ada yang tahu nggak? Tahu ya, pernah ketemu sama Mbak Afra? Nah saya sangat senang baca buku beliau, Mbak Afifah Afra. Ya. Jadi Mbak Afifah Afra itu salah satu penulis yang saya sangat senangi bukunya, terutama kalau beliau juga membahas masalah cinta. Jadi pembahasannya itu menarik gitu, ya. Kemudian yang berikutnya saya juga suka membaca buku dari teman saya dari satu daerah namanya, kalau siapa?
Kang Abai Abu Hamzah. Waktu itu bukunya yang paling membekas di saya itu adalah Revolusi dari Rumah Kami. Jadi Mas Abai ini temannya Ustadz Salim Afillah. Ya, jadi Ustadz Abai ini temannya Ustadz Salim Afillah. Jadi beliau ini teman dekat lah, ya. Jadi buku beliau yang bagus itu tentang cinta itu di RDRK itu, Revolusi dari Rumah Kami. Maka kemudian dari sanalah hari ini saya kemudian mengusulkan tema. Jadi tema yang saya usulkan itu adalah cinta bukan merah muda tapi merah menyala. Jadi kita akan membahas cinta itu dari sisi merah menyalanya gitu, bukan dari sisi merah mudanya. Karena kebanyakan pembahasan di luar sana terkait masalah cinta itu pasti dari sisi merah mudanya. Dari sisi merah muda itu gini, termasuk kalau membahas misalnya nikah ya, nikah muda. Jadi bahasnya itu kan, aduh enak banget kalau nikah, kalau mau kemana-mana ada yang nganterin gitu kan, ada ojek pribadi gitu kan ya. Kalau di rumah ada yang masakin, nanti kalau kemudian tidur ada yang nemenin, ada yang bangunin gitu kan, dan seterusnya. Nah, pembahasannya di kisaran itu. Padahal kalau kita mau bahas cinta, itu kita bisa membahasnya dari sisi merah menyala, yang membuat orang itu bukan baper, tapi malah menjadi seorang pejuang. Ya, nah ini yang nanti akan kemudian kita bahas, ya, berkaitan dengan masalah cinta. Nah, terkait masalah cinta, saya ingin mengulang dan juga menyampaikan lagi. Yang pertama adalah begini, bahwa cinta itu dia adalah fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi siapapun di sini yang dia merasakan cinta, maka rasa cinta itu adalah sesuatu yang memang lumrah dan harusnya itu ada pada diri kita. Karena manusia itu diciptakan sepaket dengan kemudian fitrahnya. Ya, fitrah itu kalau dalam pembahasan para ulama, fitrah itu ada dua. Yang pertama adalah fitrah berupa hajatul udhiyah atau kebutuhan jasmani. Misalnya kalau kita lapar, kita perlu makan. Kalau kita haus, kita perlu minum. Kalau kita kemudian ngantuk, kita perlu tidur. Ini kebutuhan jasmani yang memang harus dipenuhi. Misalnya begini ya, kalau kebutuhan jasmani ini tidak dipenuhi, maka yang akan terjadi adalah kerusakan pada manusia itu. Contoh begini, Mas, ayo makan gitu. Masnya nanya, kapan Ustaz? Bulan depan aja gitu. Ya mati gitu kan. Kemudian lagi haus-hausnya gitu kan, habis olahraga, ayo minum. Kapan? Ya paling seminggu lagi lah. Ya. Nah jadi kalau hajatul udhiyah atau kebutuhan jasmani itu tidak dipenuhi, maka dia kemudian akan menghancurkan manusia, membuat dia mati atau binasa. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah berupa naluri yang akan kita bahas. Jadi naluri itu kita bahasakan kecenderungan. Kalau dalam bahasa Arabnya ghariza. Ada 3 kecenderungan manusia. Yang pertama, manusia itu kecenderungan untuk mempertahankan diri. Contoh begini, kalau Anda itu dipukul, misalnya gini ya, Anda lagi jalan gitu kan, kemudian tiba-tiba ada orang yang di depan Anda mukul Anda, plak gitu kan, kira-kira respon Anda gimana? Marah. Kan gak mungkin kan ketika diplak gitu kan, sebelah kanan sekalian sebelah kirinya gitu. Kan enggak, ya. Pasti kemudian kita marah atau minimal lu kenapa mukul-mukul, kan kayak gitu. Nah, itu naluri untuk mempertahankan diri atau eksis. Contoh lagi misalnya naluri bangkok kalau dalam bahasa Arabnya itu, contoh misalnya begini, antum itu ingin terkenal, ya. Facebook antum kan gini, ketika kita nulis status ya, kita kemudian akan ngelihat itu like-nya berapa, yang komen berapa dan seterusnya. Contoh lagi begini, pernah nggak Anda foto bareng? Pernah ya? Foto sama bareng teman-teman nih. Pertanyaan saya, ketika foto itu Anda lihat, Anda pertama kali nyari fotonya siapa? Sendiri. Pernah mikir nggak? Diri sendiri kan? Jadi dari sekian banyak orang, misalnya kita foto nih dari ujung sana sampai ujung sana, Anda di mana gitu kan? Di foto, kemudian fotonya dikirim ke Anda. Ketika Anda lihat fotonya, pertama kali Anda lihat siapa? Yang Anda cari wajahnya siapa? Ya wajah sendiri. Itu naluri bako. Jadi naluri untuk eksis gitu, mempertahankan diri. Yang kedua, kecenderungan manusia atau naluri manusia itu adalah untuk mengkultuskan sesuatu, atau untuk menyembah sesuatu, atau untuk mengagungkan sesuatu. Jadi manusia itu secara default dia tuh akan mencoba mengagungkan sesuatu. Contoh, sebagaimana Nabi Ibrahim. Ingat nggak ceritanya Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan? Ya kan, sebelum ketemu Allah itu Nabi Ibrahim, waktu itu kan di kalangan Nabi Ibrahim itu kan ya patung-patung itu. Kemudian Nabi Ibrahim kan pikir, padahal mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain.
Kemudian ada matahari, oh ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, ya kan? Kemudian setelah mataharinya turun, nggak mungkin kalau Tuhan itu bisa tenggelam, muncul kemudian bintang, terus menerus begitu, gunung dan lain sebagainya, sampai kemudian beliau berkesimpulan bahwa Tuhan itu adalah yang kemudian memiliki matahari, bintang dan seterusnya. Nah manusia itu dia punya kecenderungan untuk mengagumi seseorang, untuk kemudian mengkultuskan sesuatu, untuk kemudian mengagungkan sesuatu. Yang ketiga yang nanti akan kita bahas sekarang adalah manusia itu punya naluri untuk melestarikan jenis. Ya. Jadi manusia secara umum itu punya naluri dan kecenderungan untuk melestarikan jenis. Ya. Contoh begini, coba bayangin, atau Anda pernah ketemu nggak? Atau mungkin pernah nanya, pernah nggak ketemu dan nanya sama pasangan, semua suami istri yang nikah sudah puluhan tahun, belasan tahun lah ya, tapi belum dikasih anak. Pernah nggak nanya gimana perasaan mereka? Pernah nggak? Atau kalau Anda bayangin misalnya ya, Anda berada pada posisi itu, Anda menikah dan selama belasan tahun Anda belum punya anak, perasaan Anda kira-kira gimana? Sedih gitu kan, nggak tenang gitu kan, nggak nyaman. Nah, naluri itu kalau kita tidak memenuhi naluri akan kemudian muncul ya ketidaknyamanan, kegalauan gitu kan, tapi nggak sampai mati. Makanya kan saya kemarin bahas begini. Ada nggak Anda pernah dengar berita seorang laki-laki mati karena menjomblo selama 2 tahun gitu? Ada nggak? Kan nggak ada, ya. Artinya Anda tidak akan pernah mati atau Anda tidak akan pernah meninggal ketika Anda tidak punya pasangan gitu, paham ya? Jadi naluri kalaupun tidak terpenuhi, dia hanya akan menimbulkan kegelisahan gitu, ya. Jadi kalau kita sudah masa-masa SMA, kita sudah mulai kenal perempuan dengan, ya maksudnya kenal rasa-rasa cinta, senang, suka, kagum gitu kan dan lain sebagainya. Kemarin itu saya ngisi di Turen, di tempat teman-teman SMA. Waktu itu saya pembahasannya tentang ini juga, saya perpendek. Ada yang nanya begini, Ustadz, kalau saya tuh saya tuh di pertanyaan dari akhwat. Jadi akhwatnya tuh nanya, SMA kelas 3, Ustadz, saya tuh seneng sama seorang laki-laki, seneng kagum kan. Nah, tapi saya bingung nih, ini saya sama laki-laki ini sebenarnya seneng, kagum atau cinta gitu, bedanya apa? Nah gitu. Jadi ketika kita mulai mengenal itu, kalau tidak terlampiaskan, hanya akan kemudian ya minimal galau lah, maksimal galau, nggak sampai kemudian mati. Nah, makanya teman-teman sekalian, cinta itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah kemudian mengatur cinta ini agar tidak keliru bagaimana penyikapan kita terhadap cinta itu. Nah, sekarang begini, yang akan kita bahas pada sore ini adalah bagaimana ketika cinta itu menyapa kita, atau ketika cinta itu hadir kepada kita. Coba saya tanya deh, di depan saya nih, pernah nggak Anda suka sama lawan jenis? Alhamdulillah pernah. Pernah nggak? Aku? Ya pernah loh. Yang bapaknya pernah nggak suka lawan jenis? Pernah ya? Ini harus saya pastikan nih supaya semuanya normal. Ya. Karena memang Anda harus begitu. Kalau Anda laki-laki tulen, berarti Anda pernah suka sama perempuan. Kalau Anda perempuan tulen, maka Anda harus pernah suka, senang gitu kan dengan laki-laki. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau cinta menyapa gitu kan? Ketika cinta itu hadir atau ketika perasaan benih-benih, orang-orang kan mengibaratkan itu kayak bunga yang berkembang gitu kan, bunga yang mekar gitu kan. Ya. Lalu bagaimana gitu ketika cinta itu menyapa? Nah, teman-teman sekalian, saya ingin membahas begini. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa kalau berkaitan dengan pembahasan cinta antar lawan jenis, maka dalam Islam kecenderungan manusia untuk suka dengan lawan jenis dan melestarikan jenisnya itu hanya berada dalam konteks suami istri, bukan yang lain. Jadi kalau Islam membahas cinta antar lawan jenis, bukan bapak ibu ke anaknya, bukan. Ini kita bahas untuk melestarikan jenis, lawan jenis ya, antar lawan jenis. Maka Islam itu hanya membahas dalam konteks suami dan istri. Buktinya apa? Buktinya adalah ayat-ayat yang dituliskan di Al-Quran atau yang disampaikan oleh Rasulullah melalui dari Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya menyebutkan suami dan istri. Pernah nggak Anda ketemu sama sebuah ayat yang membahas tentang pacaran atau TTM atau apalah pacaran Islami misalnya gitu kan? Yang kemarin sudah saya bilang tuh, pacaran Islami itu pacarannya di bawah beduk gitu kan? Dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan doa penutup majelis gitu kan? Ya. Kalau megang itu istighfar gitu kan,
Ya. Nah, jadi yang saya ingin kemudian jelaskan kepada Anda, Islam itu membahas gharizatun nau, kesukaan kita dengan lawan jenis itu hanya dalam konteks suami dan istri. Contoh, buktinya ayat-ayatnya. Contoh ayat ini misalnya. Ketika Allah kemudian berfirman, ya ayyuhan nasu, jadi ketika Allah mengatakan, hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan kemudian Allah mengatakan min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujah, istri, dan Allah kemudian menciptakan istrinya. Ya. Jadi pembahasannya istri ini. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini ayat An-Nisa ayat pertama. Ya. Jadi ini contoh. Saya ingin menjelaskan, menunjukkan bahwa Al-Quran itu membahas masalah hubungan pria dan wanita, cinta itu dalam konteks kemudian suami dan istri. Contoh lain lagi, dalam surah Al-A'raf ayat 189, ya, yang kemudian Anda bisa lihat artinya, ya, di bawahnya tuh. Kemudian tatkala, jadi gini, dia menciptakan. Jadi dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang padanya. Ya, jadi sekali lagi istri. Ya, kemudian di bawahnya, kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Sekali lagi pembahasannya masalah jauzah. Ya, suami dan istri. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 72 misalnya. Di dalam ayat 72 ini kecenderungan manusia. Jadi ketika Allah kemudian mengatakan Allahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan, ya, wa rafaqakum min thayyibah. Jadi ketika Allah kemudian mengatakan Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, ya, yang kemudian Allah kemudian memberikan rezeki kepada engkau, ya. Jadi di sini saya menunjukkan bahwa konteksnya hubungan pria dan wanita yang kemudian dibahas dalam Islam itu adalah hubungan antara suami dan istri. Gitu. Sehingga kalau makanya saya selalu bilang, kalau seorang laki-laki ingin berinteraksi secara khusus dengan perempuan, maka dia harus melalui proses pernikahan. Paham maksud saya? Jadi dalam Islam, interaksi khusus antara pria dan wanita itu hanya dalam konteks pernikahan. Khusus memang, khusus. Ya. Kalau umum ada aturannya. Nah, jadi yang pertama poinnya itu. Maka ketika cinta menyapa, pilihannya kan cuma dua, teman-teman sekalian. Kalau nggak diamkan, ya halalkan, kan gitu. Ya. Kalau nggak diamkan, ya halalkan. Ya. Nah, kira-kira saya tanya gini. Merasakan atau hadir rasa cinta itu pada diri Anda, kira-kira Anda cenderung kemana? Mendiamkan atau menghalalkan? Sekarang nih, lebih milih single atau nikah? Kalau dalam kondisi sekarang, faktanya aja. Kalau pengen ya nikah gitu kan. Cuman faktanya single, ya saya pernah jadi Anda lah, jadi saya tahu. Ya. Nah, maka yang kita bahas yang pertama adalah ketika bagaimana caranya kita kemudian menjadi orang yang single atau mendiam rasa cinta itu. Jadi gini, cinta itu dengan lawan jenis itu seperti api, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita kemudian ketika api itu api itu hadir, jangan sampai kemudian api itu kepalang besar dan kita kemudian nggak sanggup untuk mengendalikannya, ya, mengendalikannya. Nah, makanya diamkan ini adalah hal yang logis yang bisa antum lakukan, yang Anda lakukan. Karena kan kalau saya ditanya, kalau Anda sekarang diminta nikah, contoh misalnya gini ya, Mbak, tiba-tiba besok nih Mbak, atau malam ini deh, ada laki-laki yang datang ke rumah Anda, ke bapak Anda, kemudian minta nikah dengan Anda. Kira-kira Anda siap apa enggak? Banyak yang geleng-geleng kan? Tergantung laki-lakinya. Ya nggak apa, kalau ada yang sudah siap, ya alhamdulillah. Ya. Kalau masnya beda, kalau pertanyaannya ke laki-laki beda. Mas, kapan siap datang ke rumah orang tuanya? Nah ya kan, kayak gitu. Karena memang persiapan pernikahan itu lebih susah di laki-laki memang. Ya. Tapi perempuan juga banyak juga sih yang mesti siapin sama aja sebenarnya. Nah, lalu bagaimana cara kita mendiamkan? Ya udah, makanya kita jadi kalau sekarang bahasanya singlillah atau jomblo mulia gitu kan. Maka tak perlu malu jadi jomblo jika dengan begitu membuat diri ini menjadi lebih dekat dengan ilahi.
caranya gimana untuk jadi jomblo yang mulia atau jadi single lila gitu kan, supaya nggak kemudian jatuh kepada jomblo yang ngenes, ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama gini, teman-teman sekalian, Anda perlu pahami bahwa namanya gorizah itu atau kecenderungan Anda terhadap lawan jenis itu ada semacam kayak pemantiknya. Pemantiknya itu dua, fakta yang terindra di depan, ya, dan juga pikiran-pikiran yang bergelayut di dalam kepala Anda. Jadi contoh nih, rasa cinta, api tadi itu akan semakin besar kalau Anda sering lihat perempuan. Sering lihat itu dalam artian, contoh ya, Facebook di stalkingin, Instagram stalkingin, status WA di stalkingin gitu kan, bahkan di pin top paling atas gitu kan. Itu contoh. Ya, itu fakta terindra yang kalau fakta itu ada akan membuat rasa cinta itu semakin besar. Paham ya? Itu kayak minyak gas gitu. Ini apinya, itu minyak gasnya. Dikasih minyak gas, api gimana? Tambah besar, ya kan? Yang kedua adalah pikiran-pikiran yang menggelayut gara-gara fakta-fakta tadi. Karena gini, pikiran-pikiran yang ada di dalam kepala kita itu adalah hasil fakta-fakta yang kita indra. Contoh gini, kalau saya bilang kepada Anda, contoh nih ya, sekarang habis itu sampaikan kepada saya apa yang ada dalam pikiran Anda. Saya sampaikan begini, contoh malaikat. Dalam pikiran Anda tergambarnya apa? Bersayap gitu kan, badannya biasanya berotot gitu kan, apalagi bawa palu gada, ya kan? Dapatnya pertanyaan gini, benar nggak itu gambaran malaikat? Belum tentu. Ya kan? Dan kita nggak bisa memastikan itu benar. Paham maksudnya ya? Tapi kenapa kita membayangkan itu? Betul, karena film-film apa-apa yang kita lihat. Nah, makanya gorizatun nau atau kecenderungan kita terhadap lawan jenis itu bisa makin membuncah kalau kemudian di dalam sini kita tuh mikirin ahwat gitu. Atau mikirin ihwan. Misalnya gini ya, ahwat gitu kan. Wih, keren banget. Ihwannya tuh yang kemarin jadi ketua pelaksana udah ganteng gitu kan, kemudian tutur katanya bagus gitu kan, kemudian dilihat motornya juga keren gitu kan. Kemarin saya sempat lihat dompetnya kayaknya tebel juga tuh dompetnya. Nah misalnya begitu ya, pikiran yang menggelayut, yang membayangkan itu akan mau kayak minyak gas. Jadi fakta yang terindra sering melihat, yang itu kemudian berimbas pada apa yang kita pikirkan di kepala, maka akan kemudian membuat perasaan itu semakin membuncah dan semakin gelisah jadinya. Jadi semakin membuncah rasa cinta itu atau semakin kemudian besar rasa kecenderungan kita terhadap lawan jenis, tapi kita nggak bisa menyalurkan, maka akan terjadi kegelisahan. Maka kalau antum lihat teman-teman antum yang gelisah gara-gara masalah lawan jenis, itu gara-gara itu. Gara-gara dia sering ngeliatin fakta satu berinteraksi, yang kedua sering kemudian mikirin yang lain. Ini berlaku bagi iman maupun ahwat sama, perempuan dan laki-laki sama aja. Walau kadang-kadang laki-laki itu bayangan-bayangannya tuh itu lebih serem daripada perempuan. Ya. Betul nggak? Ya betul. Ya. Nah jadi yang pertama makanya Allah itu menyuruh kepada para laki-laki itu untuk menjaga pandangannya. Ya. Dalam surah jadi dalam surah ini Allah kemudian menyuruh kita untuk kemudian menundukkan pandangan. Ya. Yang pertama, kemudian yang berikutnya ini yang laki-lakinya disuruh nundukin pandangan, yang perempuannya itu disuruh menutup aurat dan berbusana syar'i. Jadi dalam Islam menutup aurat dan berbusana syar'i itu dua hal yang berbeda. Menutup aurat itu satu bentuk, pakaian yang syar'i itu satu bentuk. Jadi satu pembahasan. Jadi yang pertama, para perempuan itu disuruh menutup aurat. Tapi yang kedua, para perempuan tidak hanya disuruh menutup aurat, tapi juga berbusana syar'i sesuai dengan aturan Islam. Kalau laki-laki itu disuruh menutup aurat, mbah dia caranya. Terserah caranya yoko. Sing penting auratmu ketutup. Dari mana namanya? Dari lutut sampai pusat. Mbah pakai kain kafan boleh. Mbah yo pakai sarung ya boleh. Mbah yo pakai karpet iki ya oleh. Sing penting itu ketutup. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan tidak cukup hanya menutup aurat, tapi ada aturan berupa ada suatu ketentuan pakaian syar'i. Ada dua, jilbab pakaian lorong yang lurus sampai ke bawah, jadi nggak potongan. Ya, definisinya itu lurus ke bawah, kemudian nyentuh tanah, jadi nyapu jalan gitu. Pokoknya kalau ahwat lewat itu biasanya jalanan itu bersih. Nah, biasanya gitu, karena ke bawah.
jilbabnya itu. Tapi memang syaratnya begitu, irfa namanya. Pakai kaos kaki, karena kan yang bukan aurat kan cuma wajah sama telapak tangan. Jadi kaki itu juga termasuk aurat. Kemudian pakai khimar yang juyuk, menutup kemudian perhiasan. Letaknya perhiasan itu di sini. Letaknya kancing baju. Kancing bajunya orang Arab. Jadi jilbab itu kan sebenarnya dari Arab. Kancing bajunya orang Arab itu bukan di sini, tapi di sini. Jadi jilbab kerudungnya itu khimarnya itu, kerudung itu yang di sini. Itu nutupnya sampai sini. Ya, karena kancing pertama orang Arab itu di sini, gitu. Ya. Nah, jadi ini yang diperintahkan, ya. Karena apa? Agar menjaga pandangan, membantu laki-laki itu menjaga pandangan. Karena seluruh tubuh perempuan itu ibarat kata itu apa ya? Perhiasan, dan itu bisa mempengaruhi kemudian laki-laki yang normal, ya kan kayak gitu. Ya kan? Nah, makanya laki-laki disuruh dengan pandangan. Walaupun tantangannya begini teman-teman sekalian, uniknya begini. Ketika kita sudah ngaji gitu kan, ini kayak antum nih di Rohis gitu kan, justru yang lebih menarik bagi antum itu bukan perempuan yang menutup yang membuka aurat, justru perempuan yang kemudian berjilbab, apalagi bercadar. Ya, karena saya pernah diskusi bahwa justru yang lebih menarik bagi laki-laki yang sudah ngaji atau iwan-iwan itu adalah awat-awat yang pakai jilbab. Ya enggak? Yang lebih menarik itu ketimbang ngeliatin temennya pakai jeans gitu kan, pakai pakai baju biasa gitu enggak, gitu. Kenapa wajar? Karena pikirannya sudah berubah. Cuma tetap harus dijaga gitu kan, ya. Nah makanya laki-laki kelemahannya di mata. Laki-laki itu nggak bisa lihat yang bening dikit. Kaca aja dilihatnya gitu kan, saking beningnya. Lah kalau perempuan tuh kelemahannya di telinga. Perempuan itu nggak bisa digombalin dikit. Jadi perempuan itu kalau digombalin tasnya bagus gitu kan, apa sih? Tapi dalam hatinya berbunga-bunga gitu kan, tumbuh pohon sawit di dalamnya gitu kan. Saking kemudian luar biasanya. Ya. Makanya kemudian itu yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian apalagi untuk jadi jomblo mulia ini, jauhkan diri dari segala hal yang mendekatkan diri kepada zina, apapun itu. Jadi al-wasilatu ilal haram. Segala wasilah, segala jalan yang menuju kepada keharaman itu adalah haram. Minjem buku sama ahwat itu bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Kalau minjam buku itu berpotensi besar membuat antum berinteraksi dengan ahwat itu dengan interaksi yang tidak syar'i. Kalau masih ada iwan, lah kok minjamkan ahwat kan belum. Ya. Jadi prinsipnya kalau antum mau jadi jomblo mulia, selama masih ada iwan di dunia ini, maka kita urus urusan kita dengan iwan. Ahwat juga sama. Selama masih ada ahwat di dunia ini, urus urusan kita atau minta bantuan itu dengan ahwat, dengan kaum sendiri. Supaya apa? Supaya kemudian menjaga tadi. Karena setan itu teman-teman sekalian, setan itu cerdik. Masuknya tuh lewat pembuluh-pembuluh darah. Masuknya tuh lewat buku yang saling pinjam-meminjam gitu kan gitu. Ya. Makanya dulu kalau ketika saya sudah ngerti ini, pokoknya saya nggak pengen minjem buku itu sama teman perempuan. Tapi kadang-kadang kan perlu ya, karena biasanya teman perempuan itu yang paling rapi catatannya ketimbang teman-teman laki-laki. Ya. Kalaupun ada teman-teman laki-laki yang nyatet, biasanya catatannya itu amburan dulu. Boyo nggak bisa dibaca, gitu kan? Habis itu kadang-kadang urutannya nggak benar, harusnya 1, 2, 3, dia 1, 10, 9, 7, 6, 5, gitu kan? Nah, strateginya adalah apa? Saya suruh teman saya minjem, gitu. Jadi kalau saya menjaga dirinya gitu. Nah jadi menjauhkan diri dari segala perbuatan zina apapun itu, berinteraksi, kemudian termasuk teman-teman sekalian, mohon maaf ya bagi yang suka nonton film Korea, itu juga kemudian adalah bagian dari fakta terindra yang membuat pikiran kita ini bergelayut dan membuat rasa-rasa itu tadi itu memuncak gitu. Ya. Kalau teman-teman laki-laki ada nggak yang suka film Korea? Mungkin ada. Nah itu juga termasuk ya. Jadi jauhkan diri dari hal-hal yang kemudian mendekatkan kepada zina. Termasuk kalau laki-laki misalnya zina itu kan yang dibahas di sini pertama zina mata, maksudnya zina kecil ya. Habis itu karena zina besar bertemunya dua alat kelamin itu berawal dari zina yang kecil. Mulai dari mata, kemudian pendengaran, mulut, tangan, indera dan lain sebagainya. Makanya misalnya antum tuh kalau main game misalnya, kalau masih suka main game, hati-hati dengan game-game yang kemudian bisa membangkitkan itu, atau yang mendekatkan antum kepada zina, atau film-film yang mendekatkan antum kepada zina.
minimal zina mata. Karena kan film sekarang, karena dia kan kiblatnya kan ke Hollywood ya. Film-film sekarang itu kan nggak afdol kalau nggak ada laki-laki yang ganteng, perempuan yang cantik, dan di dalamnya itu mereka kemudian berhubungan sebagai sepasang kekasih, dan ada entah itu pelukan, ciuman, bahkan lebih parah lagi berhubungan badan. Kan kayak gitu. Ya. Nah, makanya itu harus dihindari. Ya. Jauhkan diri dari segala hal yang mendekatkan diri kepada zina. Kemudian yang berikutnya, jauhkan diri dari berkata-kata yang dapat menimbulkan percik maksiat. Ya, Mbak, saya pesenin Anda, kalau misalnya Anda ketemu sama Iwan yang chatnya itu sudah mulai menjurus, Anda delkan aja, del chat lah. Ya. Jadi pinjem buku gitu kan, kemudian nyerempet, Uti, bapakmu penjual sate ya? Terus awalnya ngerespon lagi, kok tahu? Ya soalnya kamu bawa gosong. Jadi maksudnya saya ingin menjelaskan bahwa hati-hati, bahwa perkataan itu, kata para ulama, tulisan itu hukumnya sama dengan perkataan. Jadi kalau antum goda-godaan gitu kan di sosial media, ya hukumnya sama dengan perkataan, itu akan dihukum. Ya. Jadi menimbulkan percik-percik maksiat. Kemudian jauhkan diri dari ikhtilat. Ya. Saya pernah ceritakan waktu di MIPA dulu, MIPA tuh di sana. Waktu itu kan teman-teman tuh mau studi banding ke Bali. Saya pernah cerita nggak? Studi banding ke Bali. Studi banding ke Bali itu yang namanya MIPA. Waktu itu ilmu komputer. Kita studi banding ke kantor Microsoft. Pokoknya ke kantor-kantor kayak gitulah. Mungkin kalau anda nih mungkin kayak ke kantor, ke departemen keuangan misalnya gitu kan, atau yang sejenis yang berhubungan dengan pembelajaran Anda. Waktu itu kita mau ke Bali gitu kan. Nah, mau ke Bali itu kita seangkatan tuh, ya. Saya waktu itu nanya, karena sudah ngaji kan, sudah ngerti. Saya nanya, bro, saya waktu itu cutting, dan cutting itu kan ketua tingkat, diminta untuk ikut juga. Tapi saya nanya, bro, ini nanti bisnya gimana? Ya bisnya kayak biasa, nggak, maksud saya dipisah nggak? Dipisah apanya? Ya duduk sembarang lah. Oh, nah itu satu berat, terjadi ihtilat di dalamnya, ya kan? Karena ya ihtilat di dalamnya. Jadi banyak tuh cabangnya nanti. Belum lagi kalau kita bahas ini perjalanan apa nih? Perjalanan pendidikan atau perjalanan wisata? Ya, ini ada hukumnya masing-masing. Ya, kalau terjadi kemudian ada laki-laki yang bukan mahram bertemu dengan perempuan yang ajnabi. Termasuk juga pembahasan misalnya ini perjalanannya berapa lama safarnya. Karena perempuan itu tidak boleh berada dalam safarnya lebih dari 24 jam misalnya gitu. Safar itu maksudnya perjalanannya. Bukan kemudian total hari itu bukan, tapi di dalam perjalanannya. Itu banyak lah. Itu kalau saya jelasin sendiri itu panjang. Tapi intinya waktu itu nggak memenuhi lah. Kemudian saya kan usul, gimana kalau bisnya kita pisah aja kan saya. Laki-laki bisnya sendiri, perempuan bisnya sendiri gitu. Ya nggak mau lah mereka. Ya. Karena kalau nggak ada perempuan tuh nggak rame kata mereka. Aduh, katanya. Ini yang susah yang pertama. Ya, gimana kalau kemudian bisnya dihijab aja kan saya gitu. Jadi bisnya dihijab di tengah gitu. Ya apaan dihijab kata mereka gitu. Ya udah nggak bisa kan ya, deadlock. Yang kedua itu tempat tujuannya di Bali dan ada agenda ke Pantai Kute. Ngapain harus ke Pantai Kute kata saya gitu. Saya tuh kan mikir gini, saya aja kata saya berada di tempat kayak gini, ya, yang pakaiannya mungkin kadang-kadang ada yang kayak artis segala macam itu. Hafalan saya hafal aja udah susah. Kalau Ustaz Adi Hidayat itu kan enak ya. Ustaz Adi Hidayat itu ya surat ini perhatikan baik-baik, surat ini ada di bagian ngerti ya, bagian atas soal seperti ini ya. Kan begitu beliau ya. Karena beliau itu luar biasa ingatannya, dianugerahi Allah itu. Beliau itu adalah orang yang mudah ingat, susah lupa. Enak banget kan? Mudah ingat, susah lupa. Jadi kalau Anda pernah nonton Detektif Q, ada seorang perempuan namanya Megumi. Ngerti nggak nih yang saya omongin ini? Yang dia punya kemampuan ingatan fotografi. Jadi sekali lihat seret itu ingat dia. Saudara dia itu gitu. Jadi kalau beliau datang sekali ke sini, nanti sudah pulang ditanya berapa jumlah pilar yang ada di bawah sini, beliau ingat. Nah kalau kita itu kan sudah susah lupa, susah ingat, gampang lupa gitu kan? Itu ngenes banget ya. Jadi, Anda aja kan baru mikir sekarang ini pilarnya berapa ya di sini gitu kan? Ya.
Itu pun ketika sudah hitung ditanya habis ini, tadi bilangnya berapa? Nah nanti saya balik lagi saya hitung dulu ya. Nah jadi itu ketika waktu itu saya nolak akhirnya. Karena apa? Karena enggak. Ya itu tadi ada istilah ke Kulte gitu kan. Ini jangan-jangan kalau ke pantai Kulte hafalan saya bukan berkurang nih. Nanti malah minus kalau saya gitu. Jadi ya udahlah saya mundur aja gitu. Mundur akhirnya. Ya. Nah jadi ini yang kemudian terjadi. Ya. Jadi istilah ya. Kemudian dari khalwat apalagi ya. Walaupun kemudian alasannya adalah ngerjakan tugas bareng. Ya. Saya tuh pernah waktu ospek itu teman-teman ini sebenarnya ada kenal sama Mas Helmi nggak kenal ya? Mas Helmi MIPA nggak ada yang kenal? Nggak ya? Dia udah berarti jauh banget generasinya. Tapi saya ingat banget Mas Helmi itu orang yang bantu saya. Ini orang MIPA. Ini Masya Allah ini orangnya dia duluan nikah dan luar biasa orangnya. Jadi beliau tuh waktu itu kita ospek kan, kerja ospek, yang namanya kerjaan ospek kan sampai malam. Di kosnya teman kelompok kita perempuan di daerah Dewan Daru sana, singkat saya. Nah waktu itu kan ada satu teman perempuan yang mau pulang dan perlu dianterin. Nah yang disuruh nganterin itu saya, ya saya jelas nolak dong. Ya kemudian dia bilang, ini perempuan mau pulang sendiri kan bisa kata saya nggak mau. Disuruh gini karena khalwat jadinya. Ya walaupun misalnya dihijab gitu kan pakai apa? Pakai papan gitu ya tetap aja. Ini khalwat. Ya. Nah Mas Helmi ini yang nolongin. Gini aja gimana? Saya sama Mas Adi itu berdua ke motoran, kalian satu berdua motoran, perempuan-perempuan. Ya nanti berangkat kita ngirimin dari belakang, anterin satu, terus nanti pulang kita juga ngirimin ke belakang sampai sini. Clear kan? Clear, udah berangkat. Dibantuin sama beliau. Ya. Jadi jauhkan diri dari khalwat teman-teman sekalian. Karena ketika kita berkhalwat dengan perempuan yang ajnabi, maka yang ketiganya adalah syaitan. Ya. Jadi kalau ada teman Anda yang datang, nah itu syaitan. Tapi setan ya, karena gambarannya itu gini. Jadi misalnya nih, anggaplah beliau ini perempuan, enggak ya. Jadi kalau berduaan itu anggap ya, bisa protes ah. Jadi ini setan lagi. Jadi kalau perempuan, jadi gini, setan yang masuk ke tengah-tengah orang yang berkhalwat itu gini, dia menjadikan perempuan yang ada di depannya yang berkhalwat dengannya itu pandangan tampilan itu baik banget di mata laki-laki. Sebagaimana laki-lakinya itu tampilannya baik banget di hadapan perempuannya. Ya, kalau kata-katanya biasanya itu kemudian nggak terdengar romantis di dalam hati, ini terdengar romantis. Walaupun cuma sekedar bilang pinjem buku dong, itu romantis. Karena syaitan itu pintar banget dia masukin gitu kan celahnya, gitu itu luar biasa. Ya, makanya hati-hati. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan gitu ya. Jauhkan diri dari khalwat, kemudian melarang seorang wanita yang tadi saya sampaikan melakukan safar selama sehari semalam tanpa disertai mahram. Ya jadi misalnya jarak dari sini ke mana namanya? Ke Banda Aceh misalnya itu lebih dari 1 hari. Jarak perjalanan. Tapi kalau misalnya lewat pesawat ternyata cuma mungkin 5 jam, 6 jam itu boleh pergian sendiri. Tapi kalau lewat darat yang perjalanannya itu baru sampai tempat tujuan, itu kemudian 24 jam lebih, maka itu nggak boleh sendirian. Harus temani mahram. Kemudian Islam melarang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya, dan Islam sangat menjaga agar kehidupan wanita bersama wanita lagi. Jadi teman-teman sekalian, Mbak ya, tempat Anda yang paling baik itu ada di mana? Di rumah satu dan di kalangan Anda sendiri. Dia di kalangan perempuannya. Ya. Makanya kadang-kadang sekarang kan lagi ramai tuh kafe di sekitar sini. Ya nggak di sekitar sini aja, di kota Malang itu. Kadang-kadang kan ketika lewat, saya baru ngisi kajian, pulang jam 12 malam. Lewat itu ada perempuan di antara laki-laki gitu. Saya melihatnya tuh, ini beneran perempuan pertama, ini beneran perempuan apa enggak gitu. Itu satu, yang kedua, ini kalau perempuan dia nggak ngerasa takut tak gitu. Maksud saya, bro, ini sis, ini malam itu bisa terjadi macam-macam. Ya, itu juga nggak tahu, ya, ngeri. Ya, kemudian Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara pria dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalah. Anda jual beli sama perempuan itu boleh. Misalnya Anda beli jilbab nih ke teman Anda yang ahwat, boleh. Bukan untuk Anda pakai, untuk adik perempuan Anda, gitu. Ya, itu boleh. Ya, misalnya ada laki-laki teman-teman yang di sini yang jualan buku misalnya, mbaknya beli ke dia, boleh berinteraksi, tapi sekedar itu.
Tidak boleh ada embel-embel gitu kan. Ayo makan bareng gitu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Atau ada hadiah gitu kan khusus nih buat Anda gitu kan. Ya, kado bentuknya love gitu kan. Motifnya kertas kado ini juga love. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi terbatas hanya hal-hal yang umum. Kemudian hindarilah sentuhan kulit dengan lawan jenis. Ya, termasuk berjabat tangan. Kalau saya mengambil pendapat berjabat tangan itu boleh selama tidak menimbulkan syahwat. Kalau menimbulkan syahwat, mending kayak gini. Apa maksudnya ya? Karena pada faktanya ketika Rasulullah dibaiat oleh para sahabiah itu memang tangan dengan tangan gitu. Ya. Nah, jadi kalau saya ngambil pendapatnya adalah berjabat tangan dengan perempuan non muhrim itu mubah, tapi ada syaratnya. Boleh kalau Anda yakin Anda tidak akan kemudian muncul syahwat ketika bersalaman dengan dia. Misalnya nih sama mama nenek-nenek, ya kan nggak mungkin muncul syahwat gitu kan? Oke lah. Tapi kalau misalnya sama mbak-mbak gitu kan segala macam, atau mungkin yang Anda lihat masih muda dan kemungkinan besar akan muncul syahwat, gitu. Ya. Nah jadi ini beberapa hal yang kemudian bisa kita lakukan untuk bisa menjadi jomblo tapi mulia teman-teman sekalian. Ya. Clear sampai sini ya. Jadi ini mudahan bisa menggambarkan kepada Anda bahwa intinya begini, hidup Anda ini terpisah. Hubungan pria dan wanita itu infisaltan, terpisah secara menyeluruh. Al-aslunya, hukum asalnya, Anda tidak boleh berinteraksi dengan perempuan dan Anda tidak boleh berinteraksi dengan laki-laki kecuali dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Islam. Muamalah tadi, jual beli, kesehatan dan pendidikan. Itu pun ada rambu-rambunya. Ya. Kalau Anda mau berinteraksi secara khusus dengan perempuan, maka lewat jalan ta'aruf, ya kan? ATM ya, amati ta'aruf menikah. ATKM, amati ta'aruf nikah menikah. Ya. Nah itu, ini kalau untuk para jomblo. Nah bagi yang pengen menikah, sebenarnya ada pembahasan lagi nih di bagian menghalalkan. Tadi kan kita sudah masalah mendiamkan nih, ya. Jadi antum semua nih supaya minyak gasnya itu nggak dikasih ke api, maka jangan sampai berinteraksi dengan fakta-fakta yang terindra yang berpotensi besar untuk membuat antum berpikir tentang orang-orang yang belum halal untuk antum pikirkan. Mending berpikir sesama teman misalnya atau lembaga atau apapun. Makanya saya tadi cerita-cerita, saya waktu kuliah itu sibuk banget mengupgradein diri tanpa sempat mikirin masalah perempuan. Kalau di kita kan saya yakin, nggak tahu nih masih berlaku nggak? Saya kan waktu itu di WKI garepin yang namanya PMLDK, ada yang tahu nggak? Itu pelatihan manajerial lembaga dakwah kampus, itu Sejatim. Waktu itu saya jadi koordinator acaranya. Ya saya komunikasi sama Mbak siapa namanya dulu, nggak tahu, saya nggak tahu mukanya, nggak tahu orangnya yang mana. Pokoknya koordinasi di balik hijab. Waktu itu masih Raden Patang, masih satu lantai. Sekret WKI masih ada di sana. Pokoknya asik lah dulu itu. Ya, jadi ya saya nggak pernah tahu, pokoknya urusan saya dengan dia itu cuma satu, masalah PMLDK. Dan kita kan dibatasi ya, setiap hari batas berinteraksi itu hanya sampai jam 7 sampai jam 8, lupa saya. Jam berapa? 8.30. Jam 8.30 sekarang. Ya. Itu batas berinteraksinya. Jadi pokoknya urusan harus sudah selesai sebelum jam itu. Ya. Nah jadi ya saya lebih sibuk untuk kemudian kayak gitu, walaupun keahwat ya. Jadi saya ketika di satu sisi supaya nggak mikirin awat, saya sibuk di kampus, sibuk ikut, misalnya tadi saya cerita debat bahasa Inggris, MTQ jadi peserta lomba, ngurusin waktu itu vokalan, belum lagi urusan di WKI, sempat juga jadi nasibnya WKI. Sekarang ada nggak sih nasibnya WKI? Udah nggak ada lagi ya? Dulu sayang banget tuh. Kayaknya terakhir zaman saya deh. Jadi itu yang menyibukkan saya gitu. Jadi sibuk dengan hal yang positif, sehingga nggak sempat mikirin orang-orang yang tidak halal untuk dipikirin. Ya kita mikirin dia juga apa gunanya coba? Apalagi kita mikirin dia, ternyata dia nikah sama orang lain, kan ngenes. Mending gak usah dipikirin sekalian, nanti aja. Termasuk kadang-kadang, pokoknya gini, kaku gitu kalau sama awan itu prinsipnya. Ya. Nah mbak-mbaknya juga harus gitu. Ya, Iwan ini hati-hati. Ya. Pokoknya kalau sama Iwan, kalau sama laki-laki itu jangan kasih celah sedikit pun. Ya. Pokoknya kalau dia mau beneran tuh, kasih alamat, kasih nomor telepon bapak. Urusannya ke sana gitu. Nah, simpelnya begitu. Ya. Nah jadi ini halalkan. Masih ada waktu sedikit, saya coba bahas. Jadi halalkan ini hingga tiba waktu menikah dalam suasana penuh keberkahan. Ya. Jadi ada masanya. Ini ketika momen saya sudah menikah, barusan aja menikah,
ya baru beberapa menit gitu. Ya. Jadi unik, waktu itu lucu ya. Jadi saya habis nikah karena anak istri saya itu juga orang Rohis. Jadi padahal sudah nikah loh sama istri saya, ngomongnya tuh begini, apa loh? Ini kita nanti walimahnya koordinasi itu kayak persis kayak koordinasi kayak gini gitu, kayak belum nikah. Padahal ini sudah nikah gitu. Kita waktu itu ketawa-ketawa sendiri aja gitu kan. Jadi karena masih kaku ya, karena kita nggak pernah ketemu dan kita nggak pernah berinteraksi satu sama lain. Dan saya juga nggak pernah berinteraksi yang khusus dengan perempuan, jadi rasanya aneh aja gitu. Jadi waktu waktu boncengin istri pertama kali ya, itu saya harus berusaha keras untuk mengingat pelajaran berkendara saya di awal, supaya seimbang. Ini ada perempuan gitu, ada perempuan loh di belakang. Enggak pernah, biasanya saya bawa paling laki-laki gitu kan. Kadang-kadang ya bapak, ya itu. Paling kalau yang pernah ikut saya ya ibu, ya ada perempuan juga itu. Ini perempuan entah dari mana gitu kan, entah dari mana. Okay. Nah jadi itulah hasilnya perasaannya. Nah tapi itu merah mudanya. Kita bahas merah menyalanya. Jadi makanya yuk nikah. Nah, intinya gini, Islam itu sangat menganjurkan kemudian kita untuk menikah. Ya. Jadi misalnya seperti yang kemudian sudah kita bahas tadi. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Allah itu kemudian memberikan kepada mereka tuh istri-istri dan keturunan. Ya. Jadi Islam itu mendorong kita punya istri. Kemudian yang berikutnya juga seperti ini, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan maka hendaklah ia menikah. Hadis Rasul. Kemampuan itu baik kemampuan dari segi fisik, pertama sudah balik, yang kedua adalah dari segi kemudian ma'isyah untuk menghidupi. Kemudian yang berikutnya, Islam itu melarang atau tidak, lebih kepada tidak menganjurkan tabatul. Tabatul itu membujang sampai mati. Memang ada para ulama yang kemudian membujang sampai meninggal, tapi alasan mereka tuh jelas, karena mereka mewakafkan hidup mereka untuk ilmu, untuk hadis, untuk meneliti hadis dan seterusnya. Nah, kalau Anda sanggup begitu, nggak apa-apa gitu. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup ya mending nikah gitu. Ya. Jadi ini Rasulullah SAW telah melarang Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang. Ya, bahkan ada lagi nih, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sekalipun hari kiamat itu tinggal satu malam, ini andaikan ya, besok kiamat nih. Sekalipun hari kiamat itu hanya tinggal satu malam, saya masih merasa senang jika malam itu saya punya seorang istri. Setidaknya saya meninggal itu sudah berpasangan gitu. Separuh agama saya itu sudah terpenuhi. Kan menikah itu kan setengah agama. Ya. Kemudian misalnya sekalipun usiaku hanya tinggal 10 hari saja, aku masih tetap ingin menikah supaya aku bertemu Allah tidak dalam keadaan membujang. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian, anjuran untuk menikah. Nah, hukum menikah itu itu adalah sunnahnya Rasul. Tapi dia bisa berubah menjadi wajib, mubah, makruh, haram. Ya, tergantung nanti. Misalnya haram itu misalnya begini. Contoh begini deh. Saya tanya, bagi Anda sekarang, menurut Anda, nikah hukumnya bagi Anda apa? Sunnahkah, wajibkah, mubahkah, makruh atau haram? Ayo, mubah. Sunnah itu kalau sudah mampu ya nikah. Anda sudah mampu belum? Belum. Sudah punya penghasilan? Belum. Sudah punya calon? Belum. Sudah belajar tentang ilmu pernikahan? Belum. Masih baca komik? Belum. Sudah. Nah, berarti masih makruh. Ya. Yang haram itu misalnya begini, yang dia kemudian menikahi seseorang perempuan untuk balas dendam. Itu contoh, itu yang haram. Ya. Jadi ini nanti berubah-ubah, teman-teman sekalian. Ya. Tapi al-aslunya hukum menikah itu sunnah. Ya. Penjelasannya panjang, ini nggak akan saya bahas. Kemudian yang berikutnya sekilas saya pengen menggambarkan memilih sahabat ke surga. Ya, jadi suami dan istri itu sahabat. Ya, tidak ada yang lebih tinggi salah satunya sahabat untuk menuju surga. Nah, ini sebenarnya adalah setengah materi pranikah. Ini kira-kira dilanjutin apa enggak? Lanjutin ya. Lanjutin enggak? Lanjut. Enggak ya? Oh, enggak. Oh. Yang ikhwannya lanjutin, yang akhwatnya nanti aja lah. Kalau gitu saya ambil tengah-tengah. Setengah saya lanjutin, setengah enggak saya lanjutin. Ini bagi teman-teman, ada yang pertama, kalau untuk kemudian memilih sahabat ke surga, kita bicara masalah memilih istri. Sudah mafhum bahwa yang paling utama memilih perempuan itu adalah dilihat dari kesolehannya. Ya. Jadi itu yang paling penting. Nah, makanya ada beberapa kriteria atau ada beberapa cara untuk memilih istri.
Ya ini sekilas saja ya. Yang pertama itu memiliki agama. Ya tadi Nabi SAW beliau bersabda wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Ya. Dalam hadis lain, ketika kita memiliki ilmu, maka ilmu itu akan menjaga kita. Kalau kita memiliki harta, maka kita yang menjaga harta. Paham maksudnya ya? Kalau kita berilmu, maka ilmu itu yang akan menjaga kita dari api neraka. Tapi kalau kita memiliki harta yang banyak, maka kita yang akan menjaga harta itu. Paham ya? Nah, ini contohnya yang memiliki agama. Next, yang berikutnya pintar. Ya, jadi lebih afdal. Jadi intinya memilih istri yang pintar. Yang pintar itu tidak identik dengan sarjana ya, S1, S2, S3 enggak. Tapi kita lihat secara fakta dia di kehidupannya pintar. Nggak usah saya jelasin lebih lanjut. Yang berikutnya, yang gadis perawan. Ini juga nggak usah saya jelasin lebih lanjut. Pokoknya begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang penyayang banyak anak. Jadi kalau Anda mau gini deh, dalam kitab An-Nizam Al-Ijtimai, sistem pergaulan dalam Islam, hak untuk punya anak itu ada pada suami. Jadi misalnya nih, suami pengen punya anak 15, itu haknya suami. Istri nggak boleh nolak. Selama dia mampu, maka lakukan. Ya. Nah, maka kalau Anda pengen punya banyak anak, kan banyak ya keutamaan kita punya banyak anak itu, maka carilah perempuan yang penyayang dan subur. Karena Rasulullah itu membanggakan banyaknya jumlah kalian pada seluruh umat. Caranya gimana? Caranya gini, lihat keturunan Ahwat itu. Dia punya banyak adik nggak? Punya banyak kakak nggak? Atau lihat kemudian secara silsilahnya. Di situ bisa kelihatan kira-kira dia wanita yang subur atau enggak. Nggak usah tanya lebih lanjut karena nanti ini pembahasannya bisa sampai jam 10 malam ya. Saya lanjutin aja pokoknya. Catat aja lah. Yang kelima itu cantik dan taat. Ya. Karena gini, wajah itu adalah tempat kita kemudian menaruh rasa suka. Maka nggak boleh ketika kita memilih istri setelah agama yang kita lihat kira-kira wajahnya itu menarik apa enggak? Ya, menarik apa enggak bagi kita? Itu boleh. Ya. Nah. Kemudian yang berikutnya bukan kerabat dekat, ya. Karena kan dulu ya kebiasaan orang-orang itu kawin sekerabat gitu. Dan mereka yang kawin sekerabat yang masih ada hubungan darah, hubungan keluarga itu, maka keturunan-keturunannya itu kemudian biasanya lemah. Ya. Makanya kalau bisa Anda itu nikah dengan perempuan yang jauh, yang Anda itu tidak ketemu gitu. Ya. Misalnya Anda di aslinya Malang, Anda dapat istri dari Aceh misalnya, itu silakan. Asal Anda siap aja gitu. Nanti kalau hari raya ya, itu terjadi diskusi yang panas tuh. Ini pulang ke tempat Anda atau ke tempat istri di Aceh. Nah, itu Anda harus siap. Ya. Saya sama istri itu jaraknya 5 jam perjalanan aja. Ya. Tapi itu lumayan jauh. Jadi kalau pulang gampang. Ya udah di tempat Umi dulu hari rayanya, nanti 3 hari setelah hari raya ke tempat Abi. Atau dibalik, tempat Abi dulu, nanti setelah 3 hari kita ke tempat Umi. Gampang. Tapi kalau Anda misalnya nikah, Anda di Sabang, perempuannya di Merauke misalnya, ya, tapi nggak apa-apa ya. Insya Allah rezekinya juga beda, Insya Allah ya. Nah itu untuk memilih istri. Ya. Sekarang memilih suami, ini tuh mbak-mbaknya, ya. Memilih suami, ya. Ini saya lanjutin apa nggak? Lanjutin ya. Ini maksud semangat mbak-mbaknya. Ya. Nah, memilih suaminya pertama soleh dan taat beragama. Seorang lelaki menemui Al-Hasan dan bertanya, putriku dilamar beberapa orang. Jadi dia punya seorang putri dilamar oleh beberapa orang. Maka dia bertanya, dengan siapa aku akan nikahkan putriku? Maka Al-Hasan menjawab, dengan orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Karena apa? Orang yang bertakwa kepada Allah, jika dia sedang senang, maka ia akan memuliakan istrinya. Jika ia sedang marah, maka ia tidak akan berbuat zalim kepadanya. Saya ingat banget ada tulisan Ustaz Felix Siau itu yang bagus banget. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya kita bertengkar sama istri itu kan ya kalau ada gimana sih jelasinnya, pokoknya seperti itulah ya. Pokoknya kan rasanya itu gitu kan gemes. Nah tapi dihindari kata Ustaz Felix itu untuk meninggalkan istri itu dalam keadaan marah. Karena ridhonya istri itu ada pada ridhonya suami. Kalau pada waktu itu kemudian terjadi apa-apa, misalnya ini pertemuan terakhir, ya kan gimana gitu kan gak enak. Ya dalam kondisi marah, ya. Nah makanya pilihlah laki-laki yang soleh. Ya. Nah itu Anda deskripsikan sendiri, nanti akan kita bahas lebih lanjut kalau ada waktunya dan ada pembahasannya. Ya. Berikutnya lembut dan sayang terhadap istri.
Ya. Jadi mereka itu orang-orang yang lembut dan sayang terhadap istri. Jadi dia tahu betul cara memperlakukan. Karena kan perempuan itu Hawa itu terbuat dari tulang rusuknya Adam. Tulang rusuknya Adam itu bengkok. Yang kalau bengkok, maka kalau dia nggak dibenerin akan selamanya bengkok. Ya. Tapi kalau secara keras kita lurusin, maka dia akan patah. Perempuan itu memang begitu. Jadi kadang-kadang perempuan itu marah untuk sesuatu yang kemudian laki-laki itu kadang-kadang nggak ngerti gitu. Atau kadang-kadang perempuan itu marah, dia akan bilang begini, kamu nggak pernah berbuat baik kepada aku, misalnya kayak gitu. Ya. Nah itu contohnya. Ya. Kemudian berikutnya yang dapat melindungi, yang kuat, yang dia kemudian mampu melindungi. Ya. Makanya sesungguhnya seorang pemuda itu menyimpan kekuatan yang tidak ditemukan pada orang yang sudah tua. Ya. Jadi menikahlah dengan mereka yang secara fisik itu masih kuat. Kemudian yang berikutnya, tidak cacat dan tidak mandul. Rasulullah menyuruh Anda para akhwat untuk lari dari lelaki yang lemah atau terserang penyakit, seperti kamu lari dari seekor singa. Gitu. Ya. Itu bayangannya. Yang tidak cacat dan tidak mandul. Jadi ini anjurannya, ya. Nah, maka kalau kita kemudian itu sekilas ya. Pembahasannya sebenarnya panjang. Itu waktu itu saya jelaskan 4 jam lebih. Ya, ini materinya waktu saya nyampaikan di Muslimah Move Up di Tuban waktu itu. Jalan terakhir, jalan menuju pernikahan. Jadi kalau kita kemudian berbicara tentang jalan menuju pernikahan, setidaknya ada ini. Tanda kamu itu sudah siap menikah adalah ini. Ya, ada 4. Sudah dinilai pantas oleh orang tua. Sudah belajar menerapkan syariat Islam di dalam keseharian. Ada gambaran visi dan misi Islam dalam rumah tangga. Berniat nikah semata-mata untuk ibadah. Bayi hijab alillah. Ini saya nggak dibayar ya untuk ngomong ini. Saya pinjam. Karena ini punya Mbak Iin sama Mas Beli. Nah jadi ini contohnya 4 ini ya. Jadi tanda kamu sudah siap menikah. Ada yang sudah punya keempat tanda ini? Yang Ikhwan ada, saya nyari Ikhwan aja deh. Karena di tempat saya itu banyak stok awat, Ikhwannya kurang. Ada yang Ikhwan yang 4 ini sudah terpenuhi? Ada? Nggak ada. Yang awat ada yang 4 ini sudah terpenuhi? Belum ada juga. 3. Gawat nih. 1. Ya, ini contoh ya. Ini contoh tanda kamu siap menikah. Ya. Saya doakan semoga Allah memudahkan perjalanan Anda untuk kemudian siap menikah. Insya Allah. Amin. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, persiapkan diri menuju pernikahan itu. Jadi gini, intinya jodoh itu begini. Jodoh itu kayak cermin. Istri saya itu plek karakternya tuh mirip-mirip kayak saya. Makanya kan ada orang yang bilang orang yang menikah tuh wajahnya mirip-mirip. Enggak hanya wajahnya, karakternya juga mirip. Istri saya itu pelengkap ya. Makanya jodohmu itu adalah cerminan dari dirimu. Sebaik-baiknya kita, maka kita akan mendapatkan sebaik-baiknya kita itu akan tergambar pada istri kita. Ya, itu jodoh. Makanya kalau antum pengen dapat jodoh yang baik, maka perbaikilah diri antum sebaik mungkin. Kalau jadi Iwan yang soleh, jadi Iwan yang soleh beneran. Jangan setengah-setengah. Kalau jadi aktivis dakwah, jadi aktivis dakwah yang beneran. Ya. Mereka yang tukang berzina, maka akan dipasangkan oleh perempuan yang tukang zina. Mereka yang aktivis dakwah, Anda kalau nyari ahwat, calon istri itu kemana? Ya ke sesama aktivis dakwah kan? Ngapain nyari yang lain coba? Bener nggak? Ya. Kan enak sesama aktivis dakwah sudah. Jadi sudah dibina, tinggal dibini. Ya kan? Daripada kita bini dulu, belum dibina, ya kan? Susah. Nanti ujung-ujungnya dibinasakan, kan repot. Nah itu. Kemudian persiapan menuju pernikahan selain paham bahwa jodoh itu cerminan dirimu, ya ini 3 ini menurut saya. Mental dan pola pikir, maisyah, dan juga ilmu dan fikih munakahat. Ini penting banget fikih munakahat itu. Jadi tolong ya, Mas Mbak, jangan ngebully teman-temannya yang baca buku tentang pernikahan. Itu kesalahan yang fatal. Masih ada nggak di antara Anda yang ngebully teman-temannya ketika baca buku pernikahan? Ada? Kalau ada, laporin ke saya. Itu nggak benar tuh. Haram nggak sih baca buku pernikahan itu? Enggak. Malah itu investasi buat Anda. Ya. Nah makanya nggak apa-apa, baca buku pernikahan itu ilmu fikih. Bagaimana fikih rumah tangga, fikih nanti pernikahan. Dulu waktu kuliah ngapain aja, bisnisnya kapan? Saya dulu waktu kuliah itu sudah belajar menghasilkan uang sendiri. Mulai dari
mulai dari nggak jaga warnet, gini-gini saya pernah jaga warnet loh, ngelesi gitu kan, sampai saya buka bisnis sendiri. Ya, dan alhamdulillah. Nah, tapi yang paling besar yang saya ingin sampaikan itu adalah ilmu dan fikih munakahat. Karena ilmu itu akan menjaga kita. Itu yang penting. Ya. Jadi itu, nah jalan menuju pernikahan sebenarnya di bagian ini terakhir ini nggak begitu penting. Intinya begini, bukan nggak begitu penting sih. Pentingnya adalah bahwa menikah itu adalah ibadah yang panjang. Maka harus diawali sesuai dengan syariat. Betul nggak? Mulai dari prosesnya antum itu bertemu dengan calon istri antum dan seterusnya. Ya, makanya prosesnya tuh ya amati, ta'aruf, khitbah, menikah. Ya, nah proses ta'aruf itu begini, ini waktunya karena pendek, intinya begini, ya ini tahapan ta'aruf. Ya, nah jadi ini tahapan ta'aruf. Sebenarnya di bagian ini saya pengen cerita tentang proses proses saya dengan istri itu ta'aruf. Tapi karena waktunya pendek saya skip aja. Intinya saya waktu itu ketika saya sudah siap nikah, saya berkomitmen begini. Saya nggak pengen kemudian saya yang nyari ahwat, harus dibalik ahwat yang ngajukan dirinya ke saya untuk saya nikahin, gitu, ya. Jadi, iya kayak Siti Khadijah sama Rasulullah. Alhamdulillah pada waktu itu, ini kenapa gambarnya bebek? Karena ini waktu itu istri saya, ini bukan bebek ya. Waktu itu saya mau istirahat, istri saya ngirim proposal nikah ke email saya, ya. Proposal nikahnya kayak gimana? Ini proposal nikahnya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 10 lembar halaman. Ini proposal. Ya, ada yang sudah buat kayak gini? Prospektus. Ada yang sudah buat kayak gini? Anda kenal Mas Yosi nggak? Mas Yosi klinik nikah. Beliau ada tuh template anunya, template apa namanya? Template proposal nikah. Tapi saya nggak pakai itu waktu itu. Ya, tapi itu bisa jadi contoh. Ini contoh. Istri saya kirim. Setelah itu saya balas dengan kurang lebih sama juga lembarannya. Ya, gitu. Ya, maka waktu itu dimulailah proses ta'aruf. Setelah ta'aruf, khitbah, akad nikah. Ya, akad nikah itu tidak ikhtilat, tidak bertabarus, tidak ada kesyirikan, tidak perlu melakukan hal yang bukan rukun nikah, intinya begitu. Ya. Kemudian setelah walimah juga ini acara walimah itu tidak tabarus, tidak berikhtilat, harus terpisah ya. Misalkan nih ada anak-anak first stealing nikah nih sesama anak first stealing, nanti walimahnya di sini misalnya. Ya, ini harus dipisah ya. Sebelah sini tamu laki-laki, sebelah sini tamu perempuan. Ya, nggak boleh digabung. Kemudian tidak berhambur-hamburan, tidak kemudian memasang musik yang melalaikan, tidak pakai dupa-dupa gitu kan atau apalah, ya. Pokoknya sesuatu yang jatuhnya ke syirik. Ya itulah, ya. Intinya teman-teman sekalian, kalau tentang menikah itu bukan perkara cepet-cepetan, tapi lebih tentang waktu yang tepat. Ingat, menikah ini adalah perkara yang bukan untuk sebentar, tapi untuk waktu yang lama dan panjang. Maka persiapkan baik-baik, terutama diri kita dan segala macam hal yang berkaitan dengannya. Pelajari agama, pahami setiap hal tentangnya dan implementasikan dalam hidup kita. Insya Allah semoga Allah mempermudah jalan kita bertemu dengan jodoh dunia akhirat kita, sekaligus menjadi wasilah bagi kita untuk menuju ke surganya insya Allah. Kemudian terakhir yang juga ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, menikah itu tidak sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan seksual antara pria dan wanita. Islam memandangnya lebih mulia dari hal tersebut. Ini yang saya maksud merah menyala. Islam memandang hubungan pria dan wanita itu tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, lebih daripada itu. Bahwa hubungan pria dan wanita dalam pernikahan dan hanya dalam pernikahan adalah untuk melestarikan jenis, melahirkan keturunan dan melanjutkan kehidupan manusia. Di dalamnya ada pembahasan tentang bagaimana keluarga dan keturunan kita menjadi bagian penopang, pendukung, dan sumber dari sebuah peradaban besar dan mulia, yakni peradaban Islam. Artinya apa? Rasa cinta atau gorizatun nau yang diciptakan oleh Allah itu agar kita mampu melestarikan jenis kita, melahirkan keturunan-keturunan yang keturunan-keturunan kita itu akan membuat dunia itu menjadi lebih baik. Yang kalau kita menikah dengan istri kita melahirkan keturunan, keluarga kita itu adalah keluarga yang menjadi cikal bakal peradaban mulia, penopang peradaban mulia, support peradaban yang mulia itu. Makanya membahas cinta jangan sekedar merah muda, enaknya ketika dapat pasangan, enggak. Membahasnya adalah setelahnya. Bagaimana ketika kita menikah, keluarga kita itu bisa menjadi sumber matahari, cahaya bagi banyak orang, menjadi sumber kebaikan di tengah-tengah kerusakan, memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia, menjadi sumber anak-anak yang nanti anak-anak ini akan menjadi pelopor peradaban mulia, yakni peradaban Islam. Itu merah menyala. Ya, makanya cinta kita itu haruslah cinta mulia di atas garis.
Apa maksudnya cinta mulia di atas garis? Maksudnya ini, kita ini pemuda dan pemudi muslim. Pikiran kita terlalu berharga untuk sekedar memikirkan cinta-cinta yang remeh. Dan kita terlalu mulia untuk terjebak dalam cinta-cinta yang melenakan. Kita pemuda muslim, kita pemuda mulia, sepatutnya mendapatkan dan memperjuangkan cinta yang istimewa, yakni cinta di atas garis. Kalau kebanyakan orang mengartikan cinta hanya sekedar pada pacaran, teman tapi mesra, apalah yang kayak gitu, yang gak ada komitmen di antara keduanya, maka itu semua cinta di atas garis. Kita membahas lebih daripada itu. Cinta yang kita perjuangkan adalah cinta untuk membangun sebuah keluarga sebagai cikal bakal peradaban yang mulia. Itu merah menyala. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga kemudian bermanfaat bagi Anda semua. Semoga dimudahkan langkah kita untuk kemudian memperjuangkan cinta-cinta yang ya kita harus mencontohkan bagaimana cinta yang mulia dan membangkitkan itu. Bukan cinta yang merendahkan kita, bukan cinta yang melenakan kita dan sekedar asyik masuk belakang, tapi cinta dalam bingkai pernikahan bersama pasangan sah kita nanti itu adalah sebuah perjuangan. Akhirnya di mana? Akhirnya di surga. Makanya saya bilang sama istri saya, nih, apapun yang terjadi, apapun yang kita perjuangkan, pokoknya Abi maunya sama Umi, Abi maunya kita berdua saat keluarga masuk ke surga. Perjuangan kita baru selesai kalau sampai situ. Kalau kita sama-sama ketemu di surga. Kalau enggak, berarti kita harus berjuang sampai mati. Itu cinta merah menyala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materinya. Oke, baik.